Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah Abah telah berjanji untuk jumpa di sini? Datanglah, kedatanganmu ku tunggu. Telah lama ku menunggu. Entah kamu seorang pejabat, entah kamu seorang konglomerat, entah kamu seorang ustadz, biar mantap lah. Entah kamu seorang ustazah, seorang habib, seorang kiai, jangan pernah kamu merasa lebih tinggi daripada pelacur. Jangan pernah kamu merasa lebih tinggi daripada preman, pemabuk, penjudi, penzina. Tapi merasalah kamu lebih rendah daripada mereka, maka akan mulia di mata Tuhan. Mau berdiri enggak dulu? Biar enggak capek. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawat Engkaulah Nabi, mentarinya umat. Engkaulah Nabi, bulannya umat. Engkaulah Nabi, cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam salawatullah alaika. Engkaulah Nabi, sayang ke umat. Engkaulah Nabi, cinta ke umat. Engkaulah Nabi, welas asih ke umat. Siang malam mikirkan umat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Kan lumayan ya tadi pegel buat ini sedikit ya. Gak ngantuk. Jam 12 lewat 10 menit. Ya udah. Dari tadi nunggunya. Nunggu siapa? Nunggu takdir untuk bertemu. Biar kau tunggu aku. Biar udah ada janji. Tapi kalau Allah tidak menakdirkan malam ini kamu dan aku ketemu, biar sudah dijemput, tak mungkin aku datang di hadapanmu. Jadi kedatanganku ke tempat ini semata-mata dibawa oleh ditentukan oleh begitu juga engkau datang ke tempat ini dibawa dan ditentukan oleh karena hidupku dan hidupmu itu berada di dalam garis ketentuan Jadi katanya jamaah gini, sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah Abah telah berjanji untuk jumpa di sini? Datanglah, kedatanganmu ku tunggu telah lama ku menunggu. Selain dirimu Abah, tiada yang lain lagi. Terus tempatku bersandar diri, mencurahkan isi hati. Lama terusin dong. Abah jawab, kini ku datang padamu, sambutlah. Sambutlah kedatanganku. Maka dari itu karena kamu sudah nunggu kedatanganku, maka aku sudah Allah takdirkan untuk datang menjumpaimu. Maka sambutlah aku dengan cintamu. Karena sesuatu yang datang tidak disambut dengan cinta, itu akan pulang dengan kehampaan rasa. Maka dari itu biar kamu dan aku di sini kumpul, pulang tidak membawa kehampaan. Kau datang dengan cinta, aku pun menemuimu dengan cinta. Maka sambutlah aku dalam cintamu sebagaimana aku sambut cintamu kepada aku. Dan malam ini juga aku bawa perahu kapal cintaku. Maka siapapun yang mau masuk dalam kapal cintaku, maka masuklah. Karena di dalam kapal cintaku ada tertulis, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu dan aku adalah keturunan Adam, dan Adam itu dari tanah. Maka siapapun yang mau masuk dalam kapal cintaku, masuklah. Entah kamu orang muslim ataupun non muslim, entah kamu orang yang dipandang baik atau yang dipandang buruk oleh orang lain, masuklah jika engkau ingin masuk dalam perahu cintaku. Dan jika engkau sudah masuk dalam perahu cintaku, maka akan kubawa engkau untuk menyeberangi samudra lautan kemakrifatan Allah.
agar kau dan aku mengenali siapa dirimu dan siapa Tuhanmu dan Tuhanku. Setuju? Sebelum itu, sebelum aku bicara lebih lanjut, maka takut saya lupa wassalam ya. Lupa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah senang yang ganjil, senang yang gak sama. Maka dari itu kalau ada yang mengatakan apa tuh pengajian Al-Baghdadi itu gak sama, beda dengan yang lain, ya karena Allah yang membuat kita beda. Karena sesuatu yang beda itu akan mudah dikenali, sesuatu yang beda itu akan mudah untuk betul gak itu? Dari sekian yang kumpul ini, taruhlah semua pakaian baju putih, kudungnya putih, satu saja, sekecil apapun dia, kalau pakaiannya hitam sendiri, maka semua orang akan tahu siapa itu kok beda. Maka pengajian Al-Baghdadi juga malaikat sudah nggak asing. Kalau semua pakai putih-putih, pengajian sana pakai putih-putih, pengajian itu pakai putih-putih, malaikat masih nanya-nanya lagi, itu pengajiannya kiai siapa? Itu jamaah mana? Itu ustadz siapa? Karena penampilannya selalu sama. Tapi beda kalau mengenali Al-Baghdadi dan jamaah manakib, malaikat nggak tanya lagi, itu pasti jamaah manakib. Kenapa? Sebab satu-satunya pengajian zikir kepada Allah yang ada dangdutannya. Tapi sayang malam ini tidak bawa kaset -1. Jadi tidak ada musik malam ini. Jujur saya katakan, bukan hanya kamu yang kecewa, Abah juga kecewa. Berarti panitianya kurang waspada. Ya, sesuatu yang sudah menjadi bagian dari jamaah itu jangan sampai ada yang kurang. Akhirnya apa? Persiapan yang ini pasti pulang. Ah sayang ya, nggak ada nyanyinya. Betul nggak? Betul nggak itu? Tapi biarkanlah, yang sudah ya sudahlah. Berarti malam hari ini Allah takdirkan kita tidak pakai aku mau bicara soal zikir. Ada musik, tidak ada musik sama saja. Yang penting rasanya, Bung. Biar ada musik kalau nggak ada rasa, biar nggak ada musik kalau ada rasanya. Pilih yang mana? Pilih yang ada rasa. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayah. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para imam-imam manakib yang sangat saya cintai, semoga senantiasa Allah berikan sehat panjang umur. Juga aparatur pemerintah baik sipil maupun militer. Alhamdulillah, Bapak Lurah, Bapak Camat, RT-nya semua hadir. Semoga beliau-beliau, seluruh aparat pemerintah diberikan kekuatan oleh Allah untuk membawa negeri ini kepada keadaan yang lebih baik. Juga seluruh jamaah manakib yang sangat saya cintai. Tanpa dirimu aku bukanlah apa-apa.
Tanpa dirimu pengajian ini pun takkan ada apa-apanya. Sound system boleh bagus, panggung boleh bagus, selebaran boleh disebarkan kemana-mana. Tapi kalau yang datang itu nggak ada, capek tinggal capeknya. Maka dari itu panitia jangan terima kasih kepada Abah, berterima kasihlah kepada jamaah manakib yang datang pada malam hari ini. Karena kalau cuma Abah saja yang di atas panggung, gak ada jamaahnya, mungkin orang sekitarnya malah ketawa. Kasihan banget itu kiai. Hah? Ngoceh sendiri kayak dagang jamu, gak ada yang nonton. Betul? Maka dari itu, disinilah pentingnya kalau kita saling memiliki satu sama lain. Jangan saling ngepinterin, jangan merasa lebih pinter. Tapi di tempat ini aku menjadi bagian dari jamaah manakib, jamaah pun menjadi bagian dari diriku. Kenapa? Karena kamu dan aku saling memiliki satu dalam cinta. Karena kita saling memiliki, betul? Maka apabila di mana yang kamu miliki ada, rasanya tidak sah hati ini kalau nggak datang untuk menemuinya. Di sini ada yang tadi SMS sama saya, Pak Sahi dari Al Hidayah sakit nggak bisa datang. Ternyata nongol juga orangnya. Berarti sakitnya kalah oleh rasa cinta. Begitu, oleh karena itulah wahai jamaah manakib, kalau ada yang bertanya apa visi dan misinya ke Junaidi Al-Baghdadi, apa visi dan misinya jamaah manakib, pengajian kemana-mana, berangkat sore kadang pulang malam, laki perempuan, tua muda, bahkan anak-anak pun ikut di dalamnya. Maka katakan visi dan misi kita adalah membangun cinta kepada Allah, membangun cinta kepada sesama, membangun cinta kepada agama, bangsa dan negara. Itulah visi dan misi kita. Betul? Membangun cinta kepada Allah. Bukan membangun iman, tapi membangun cinta. Karena cintalah yang akan dapat menguatkan keimanan. Karena cinta pula lah yang akan dapat menguatkan suatu keyakinan. Maka dari itu kita membangun cinta kepada Allah. Kalau kita sudah terbangun cinta kepada Allah, maka iman yang lemah akan menjadi kuat. Yang ragu-ragu akan menjadi mantap. Yang masih bimbang maka dia akan madep, mantap dan netap kepada Allah kalau cintanya sudah terbangun kepada Allah. Betul? Betul. Juga kita membangun cinta kepada sesamanya. Biar sholatnya bagus, biar hajinya berkali-kali, biar sodakohnya banyak, tapi tak mau akur dengan sesamanya, sombong kepada sesamanya, iri dan dengki kepada sesamanya, maka tetap dia akan menemukan kesumpekan di dalam hidup. Itu namanya hablum minallah wa hablum minan nas. Mari kita bangun kecintaan kita kepada Allah. Betul? Dan juga kita harus membangun kecintaan kita kepada sesamanya. Siapa itu? Kita sama-sama makhluk Allah. Di dalam membangun cinta kepada sesama, jangan kamu tebang pilih. Ngerti tebang pilih? Jangan kamu tebang pilih. Oh, itu orang kaya, itu orang miskin, kita mah orang miskin, kita kumpulnya dengan orang yang miskin. Tidak seperti itu. Kaya dan miskin harus lebur dalam cinta. Tidak ada batas dan jarak apa dia si kaya ataupun si miskin. Kalau kita kembali kepada hakikat, kaya dan miskin itu hanyalah wujud dari perbedaan tak. Betul? Betul? Itu. Kita membangun cinta. Jadi kalau nanya apa visi dan misinya pengajiannya Junaidi itu, apa jawabannya? Membangun cinta. Nah, cukup. Maksudnya gimana? Datang aja ke Barokatul Qadiri, biar gak panjang lebar.
Membangun cinta, maksudnya cinta apa? Datang aja ke Barokatul Qadiri, baru tahu cinta apa yang dibangun. Nah, ini yang kedua. Ya, membangun cinta kepada Allah, membangun cinta kepada juga membangun cinta kepada agama, bangsa dan negara. Tanpa punya kecintaan kepada agamamu, maka kamu tak akan mau berkorban untuk kemakmuran agama kamu. Betul? Betul? Termasuk jamaah. Karena cinta sudah merasuk di dalam dadamu, menyatu di dalam sumsum-sumsumu. Hatta kamu boleh ngutang, hatta kamu cari alamat nanya sana nanya sini, hatta kamu dalam keadaan sakit datang ke tempat ini karena sudah digerakkan oleh kekuatan cinta. Seakan hatimu tidak rela kalau pengajian ini sepi. Betul? Seakan kamu tak akan rela kalau pengajian Islam itu itulah cinta sudah terbangun. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan hanya bicara, tapi fakta survei sudah membuktikan bahwa cinta itu telah terbangun di hatinya jamaah manaqib. Yang setelah itu cinta, membangun cinta kepada agama, kepada bangsa dan negara. Betul apa betul? Apa yang kamu lakukan, yang tadinya senang mabuk-mabuk sudah mulai berhenti. Yang tadinya senang berantem sama sesamanya mulai berhenti. Dengan demikian itu sudah menjadi bagian kamu membangun apa yang menjadi program pemerintah menggalang persatuan dan kesatuan. Karena tanpa kecintaan tak akan bisa kita menjalin persatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Betul? Betul? Maka wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Bersatulah kamu di dalam tali Allah. Betul apa betul? Apa mungkin kita bersatu hadirin kalau tidak ada kecintaan? Tak mungkin bapak dan ibu bisa menyatu kalau tidak ada cinta, Bu. Betul? Jadi kuncinya cukuplah dengan cinta. Maka dari itu, ayo mulai detik ini. Ini 2011, kita melangkah bagaimana kita membangun cinta kepada Allah, membangun cinta kepada sesamanya, membangun cinta kepada agama kita, membangun cinta kepada bangsa dan negara. Maka yang selalu berdebat, hentikan segala bentuk perdebatan. Cinta takkan pernah ada perdebatan, tapi cinta selalu memberikan pengertian dan kebijaksanaan. Itulah cinta. Betul? Kalau kita dilihat di TV, pakar-pakar politik, pengamat-pengamat politik, terkadang kita prihatin hadirin. Beliau orang pinter semua, tapi isinya cuma debat, debat, dan debat, menyalahkan sini, menyalahkan sana, mencari kekurangan yang lain. Tak ada yang selalu menyanjung, kecuali golongannya sendiri yang membenarkan. Tapi golongan yang lain tak pernah membenarkan golongan yang lain. Tapi mari jamaah manaqib, kamu boleh beda golongan, tapi tetap kita satu, galang persatuan. Jangan saling mencari kekurangan dan kesalahan yang lain. Betul tidak? Betul tidak? Jadi kalau dilihat sekarang itu hadirin, bukan bagaimana membangun umat, membangun anak bangsa, bagaimana membangun ekonomi anak bangsa. Justru sekarang yang merebak di negeri ini mencari kekurangan dan kesalahan orang lain. Betul enggak? Betul enggak? Justru yang dicari sekarang itu mencari kekurangan dan kesalahan orang lain. Entah dia seorang gubernur, entah dia seorang bupati, entah dia seorang wali kota ataupun camat. Bukan bagaimana untuk membangun kebersamaan, membangun kemakmuran, tapi yang dicari sekarang adalah kesalahan-kesalahan mereka. Betul nggak itu? Maka dari itu di sini kita mulai dengan cinta. Dengan cinta, sebab cinta tidak akan pernah mengungkap kekurangan yang dicintai. Justru cinta akan menutup kekurangan yang dicintai.
Contoh dan misal. Ada seorang anak laki-laki mencintai seorang wanita, di mana sang laki-laki itu ganteng, wanitanya itu maaf ya, laki-lakinya putih kayak Cina, laki-lakinya sudah hitam, katanya kerokip ngebul lagi. Maka bilang teman yang lain, lu nggak salah lihat, lu ganteng, masa milih yang kayak gituan? Apa dia bilang? Kenapa memang dia sudah hitam? Hei, kalau putih dengan putih nanti kayak kuntilanak. Tapi kalau putih campur hitam jadinya kayak kopi susu. Betul apa betul? Justru karena saya ingin membuat sesuatu yang seperti kopi susu. Selalu ditutup. Kamu tinggi banget, masa cari cowok yang pendek? Apa dia jawab? Loh, kalau tinggi ketemu tinggi, anak kita kayak pohon kelapa. Jadi selalu dibela itu adalah jin. Maka dari itu hadirin, sesuai dengan visi kita lewat zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, mari kita bangun cinta kepada Allah, cinta kepada sesama, cinta kepada agama, cinta kepada bangsa dan negara. Bagaimana kita wujud cinta kita kepada bangsa dan negara kita? Bagaimana? Jadilah kamu bagian dari anak bangsa yang baik. Betul? Jadilah kamu bagian dari anak bangsa yang baik. Buatlah hidup kamu itu sebagai anak bangsa itu lebih berarti dan bermakna bagi bangsamu sendiri. Kalau saya jadi pemabuk, bagaimana Abah? Kalau memang itu bermakna buat negaramu, mabuklah. Betul? Bagaimana kita membangun, bagaimana wujud kalau kita tuh cinta kepada agama, bangsa dan negara? Jadilah kamu bagian dari anak bangsa ini yang baik. Seperti apa, Bah? Ya, seperti apa yang baik? Tak perlu aku jelaskan. Saya kira kamu sudah tahu mana perbuatan baik, mana perbuatan yang dipandang tidak baik. Jawabannya ada di relung hati kalian masing-masing. Bagaimana kalau saya jadi rampok, Bah? Silakan, tapi tanyakan dulu, apakah kalau kamu menjadi rampok ini baik untuk agama, bangsa dan negaramu? Jawab, baik. Nah, kalau tidak baik, ya jangan. Betul? Kalau misalnya kamu jadi seorang penjudi, itu baik buat agama kamu, baik buat negara kamu, buat keluarga kamu, ayo judilah. Togel tiap hari gak apa-apa. Kalau memang menguntung dan baik untuk dirimu, keluargamu, bangsamu, dan juga agama kamu. Kalau sekiranya gak ada manfaatnya, ya jangan. Betul? Gampang kan? Gampang gak? Bagaimana menjadi muslim yang baik? Loh, seperti apa muslim yang baik? Saya kira tak perlu untuk dijawab. Berbuatlah kamu yang sekiranya perbuatan kamu itu bermanfaat buat dirimu, bermanfaat buat orang lain, itulah perbuatan baik. Gak usah dijelaskan satu-satu. Sholat baik, ini baik, belum tentu. Ya, ada sholatnya baik, kelakuannya, ya enggak? Sholatnya baik, wiritannya kental, kelakuannya nyakitin orang mulu, berarti yang enggak baik. Sholatnya yang baik, dianya kagak baik. Gampang kan? Pengen tahu perbuatan yang baik? Pengen tahu? Itu jawabannya. Suatu perbuatan yang bermanfaat buat dirimu, bermanfaat buat orang lain, agama dan negaramu, itulah perbuatan baik. Udah cukup itu sudah. Itu definisi Junaidi Al-Baghdadi.
kebaikan perbuatan baik adalah, selama ini gak ada yang jelasin begitu. Perbuatan baik, sholat, beramal. Ada orang beramal, belum tentu baik. Betul enggak? Nih aku kasih kamu duit deh, tuh gebukin tapi tuh ya. Aku bantu keluarga lu, asalkan lu bisa bantu gebukin nyantet orang itu. Baik gak itu? Jadi ingat-ingat, definisi perbuatan baik adalah menurut Junaidi Al-Baghdadi gitu, yang dikeluarkan pada tanggal 20 berapa ini? 22 Januari 2011 di Rawabadak. Beliau mengatakan bahwasannya perbuatan baik adalah suatu perbuatan yang bermanfaat buat dirinya maupun orang lain, agama dan negaranya. Itulah perbuatan baik. Betul? Benar nggak itu? Oleh karena itu hadirin, rukun dengan tetangga bermanfaat nggak? Banyak manfaatnya. Tetangganya punya mobil, kamu tidak punya mobil, karena baik dengan tetangga kamu, kebetulan mau lahiran, gampang tak tolong. Kenapa mau lahiran? Ayo keluarin mobil, udah ya anterin aja pakai. Tak punya duit, gampang lah urusan nanti, karena baik. Betul. Suami kepada istri itu harus ada perbuatan Gimana perbuatan baiknya? Apa sayang, yang aku sayang kamu? Bukan itu. Itu ucapan rayuan gombal. Ya, itu ucapan rayuan Seperti apa perbuatan baik suami kepada istri, dan seperti apa perbuatan baik istri kepada suami. Istri, berbuatlah istri yang sekiranya perbuatannya menyenangkan hati suami kamu. Itulah perbuatan baikmu. Sholat baik, baik gak? Ngaji Quran baik. Suaminya malam Jumat sampean mau ngaji Quran istiqomah, Neng, ntar dong ngajinya. Udah istiqomah. Itu sudah tidak baik. Betul? Nol sudah. Biasa sholat tahajud, mau sholat tahajud, Neng, udah gak tahan nih, udah naik ke kepala Neng. Tapi kamu maksa ke situ, ya, sehingga marah suami kamu, tidak seneng melihat perbuatan kamu itu. Maka biar baik yang kamu lakukan, maka perbuatan kamu termasuk perbuatan yang tidak baik, karena tidak menyenangkan hati suami kamu. Bener gak itu? Begitu juga suami, lakukanlah sesuatu perbuatan yang sekiranya menyenangkan hati istrimu. Kalau punya duit, jujurlah kepada istri. Seneng itu istri. Betul enggak? Betul enggak? Kadang bapak enggak jujur, punya duit bilangnya kagak punya. Hah? Bisnis dapatnya 1 juta bilangnya 300.000. Bini minta duit, bang, minta duit dong bang buat belanja bang. Kemarin masih sudah habis, nggak ada nih duit. Nggak taunya beli rokok di Samsu 3 slop. Betul? Jadi gampang ya. Ternyata perbuatan baik itu gampang. Berbuatlah yang sekiranya menyenangkan orang lah. Itulah perbuatan baik. Misalnya ibu, bu, ingat, berbuatlah sesuatu yang menyenangkan itulah perbuatan baik. Seperti apa misal? Contoh ya, Neng, apa pak? Itu kasihan ya Neng, tetangga sebelah. Kenapa? Iya, suaminya meninggal tuh Neng. Punya anak kecil lagi Neng. Gimana kalau saya jadi bapak angkatnya? Kalau saya jadi bapak tirinya gimana Neng? Hah?
Kalau saya jadi anak, jadi bapak tirinya gimana Neng? Kalau memang itu menyenangkan hati abang, dengan lapang dada bang, ayo aku yang melamarkan. Itu perbuatan baik. Mana contohnya? Kenapa saya berani mengatakan berbuat baik? Karena ada satu cerita. Saat itu Rasulullah merintahkan kepada Siti Fatimatuz Zahroh, ya Fatimatuz Zahroh, saya Abah, datanglah kamu kepada Siti Habsah, bertanyalah kamu sesuatu di sana. Ini singkat cerita. Siti Habsah, Assalamualaikum, waalaikumsalam, wa engkau ya Fatimah, masuklah. Ini singkat cerita ya, ada cerita sebelumnya tapi saya langsung kepada ini biar gak kemalaman. Apa yang depannya juga? Nah, baik. Kalau yang depannya di tempat di meja ada 3 benda. Yang pertama adalah handuk. Ya. Yang kedua apa ya? Kipas. Yang ketiga rotan. Maka bertanya yang Siti Fatimah, ya Siti Habsah, untuk apa ketiga benda itu kau taruh di atas meja? Oh itu ya Fatimah, itu handuk. Kalau suamiku datang dia keringetan, maka aku siap untuk apa? Kalau suamiku mau mandi, sudah aku siapkan handuknya. Selesai mandi dia tinggal untuk mengelap. Ngerti nggak? Buat elap habis man. Terus yang kedua, kipas itu untuk apa? Kalau suamiku tidur atau dia pulang kerja kepanasan, maka aku siap untuk ngipasi. Ada kira-kira di sini? Ya, keda nggak masalah lah ya. Ya. Sekarang ada kan, sudah tinggal pencet AC, crit. Bener kan? Kadang kalau Siti Habsah sekarang di sini nggak begitu. Neng, nyalain AC, tinggal di dekatnya aja kok nyuruh orang. Bener nggak? Neng, setelin kipas Neng. Ya bang, abang sendiri kenapa sih? Tinggal pencet aja kok masih nyuruh saya. Inilah Siti Habsah zaman sekarang. Kadang Neng, anduk mana Neng? Lah pakai sarung jadilah, anduknya bersih basah. Yang ketiga adalah rotan. Untuk apa itu rotan ya Siti Habsah? Ini setelah seharian penuh, ya, setelah seharian penuh saya melayani suami saya, dari dia mandi pulang kerja habis makan semuanya, pas mau tidur baru aku serahkan rotan ini. Untuk apa? Lalu saya bilang pada suamiku, wahai suamiku, kalau dari pagi sampai sekarang kita menjelang tidur ada perbuatan saya yang kurang menyenangkan hati suamiku, cambuklah aku, hukumlah aku. Ada enggak ya? Enggak ada. Kayaknya berat yang ini ya. Oke deh, enggak apa-apa. Kasih yang ringan mau? Mau? Oke. Tapi sama, perbuatan itu juga dicintai oleh, akhirnya pulang Siti Fatimah. Sudah ya Fatimah, sudah ya Abah, dijelaskan gini. Ada yang belum kamu tanyakan, tanyakan sesuatu kepada Siti Habsah. Balik lagi, Assalamualaikum, waalaikumsalam, engkau ya Siti Fatimah, iya Siti Ummi Habsah, kan gitu ya. Ada apa lagi ya Ummi Habsah? Siapakah wanita yang dicintai oleh Allah? Maka Siti Habsah menjawab, wanita yang mau dimadu. Lalu ditanyakan lagi, lalu wanita yang mau dimadu, lalu wanita yang mau dimadu, sampai 3 kali. Nah, wanita yang mau dimadu dicintai oleh Allah. Makanya wanita tuh kalau ingin dicintai Allah nggak usah sholat tahajud, ngantuk capek, ya bener nggak? Hah? Nggak usah haji bolak-balik, nggak usah ngatamin Quran, cukup aja bang sini deh. Itu kayak tetangga baru kita janda deh.
Abang mau nggak? Wah, sudah surga, wallahi surga. Boro-boro begitu orang sini. Wong ngelihat SMS aja salah, orang salah kirim, lalu dia bilang, "Bang, SMS siapa ini, Bang?" Bang, gimana? Pesannya pakai sayang-sayang. Padahal orang salah tidak percaya. Gara-gara SMS salah kirim, akhirnya berantem pulang kampung minggat. Kalau bini gua yang begitu, alhamdulillah minggat loh sono. Dikasih pengertian nggak percaya, baru SMS sudah. Maka dari itulah persiapkan dirimu untuk menerima takdir. Paham? Paham nggak? Paham? Ada yang ngomong, kalau saya nggak sudi kalau di madu. Oke, kamu bilang tak sudi. Kalau sudah takdir menentukan mau kemana kamu lari, tetap kamu akan di madu juga. Maka dari itu persiapkan dirimu untuk menerima takdir. Menerima takdir belum tentu terjadi yang seperti itu. Betul nggak? Pasrahkan aja kepada Allah. Kalau bukan takdirmu di madu, Bu, kamu tidak bakalan di madu. Loh, kok larinya ke sini-sini nih ceramahnya? Dari cinta kepada sono kok larinya ke sini nih? Hah? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya bersyukur hadirin ngelihat banyak anak-anak muda pada ikut semuanya ya. Nah, di sini maka dari itu ayo engkau yang muda bangun dan bangkitlah jadi kenyataan. Jangan pernah kamu menyesali nasib, betul. Maka sebelum kamu menyesali nasib kamu, maka marilah kita berbuat ngikutin takdir. Betul. Sebab iktanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Setiap manusia yang manapun, negara manapun, ya, bangsa manapun, suku apapun, pasti akan mengalami yang 5 perkara ini hadirin. Percaya enggak itu? Percaya enggak? Contoh, ya, yang pertama, sababaka qabla haramika. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Tanya ke bapakmu, tanya ke kakekmu. Kakek dulu pernah muda enggak? Siapa yang enggak pernah muda, Pak? Bu? Semua pernah jadi muda. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang tua pernah menjadi muda, yang muda akan merasakan jadi itu. Maka dari itu sebelum masa tua datang, bersyukur. Saya bangga melihat para pemuda dan pemudi sudah tertanam di hatinya cinta kepada Allah, cinta kepada negaranya, cinta kepada sesamanya. Maka dari itu yang tua harus mau dukung yang Kadang anaknya berangkat ngaji, mau ngaji kemana? Ngapain ngaji jauh-jauh? Orang tuanya ngomong begitu, ada yang begitu. Mana? Orang tuanya mana? Suruh ke sini. Wacekokin. Artan bangga, alhamdulillah. Ya nak, teruskan kamu ikut ngaji. Ngikut ngaji kiai yang mana? Yang penting nak, ya ingat, ngajarkan kebaikan. Betul? Sejauh ajarannya itu baik nak, maka ikuti kiai yang mana saja. Jangan malah dihalang-halangi. Sudah bapak ibunya kagak mau ngaji, anaknya yang ngaji maka dihalang-halangi. Ini orang tua bumbung. Iya, orang tua bumbung nih. Paham? Ini yang pertama. Makanya kayak ibu-ibu, bapak-bapak ngelihat anaknya semangat ibadah, semangat ngaji, harus didukung. Berarti mengamalkan perintah. Nah,
Yang kedua, gimana itu? Wasihatika qabla sakomika. Jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Siapa yang gak pernah sakit? Hah? Semua orang punya rasa sakit, pernah mengalami sakit. Maka dari itu, selagi kita masih diberi sehat, ayo gunakan kesehatan itu kepada hal-hal yang bermanfaat. Jangan malah dikasih sehat malah dirusak. Maaf, saya nggak ngelarang, itu hak asasi Anda ya. Ya, itu hak asasi. Misalnya pakai disuntik-suntik apa namanya itu? Heroin ya, apa namanya ya? Narkoba istilahnya ya. Nah, badan kamu sehat, kenapa harus dibikin sakit? Betul? Maka dari itu, yang sudah ya sudahlah, yang lalu biarkan berlalu. Ayo pikirkan baik-baik. Apakah dengan cara begitu itu nggak menyanyiakan kesehatan kamu? Maka gunakanlah kesehatan itu kepada yang bermanfaat. Untung di kamu, untung di keluarga kamu. Betul? Kalau dengan cara begitu rugi di kamu. Sekarang tidak usah bicara soal halal haramnya, tidak usah bicara soal surga nerakanya. Saya nggak bicara orang begitu masuk neraka. Enggak, kiai aja belum tentu masuk surga. Maaf, camkan baik-baik ya. Saya nggak mengklaim orang yang berbuat begitu neraka, orang yang mabuk neraka, orang yang narkoba neraka. Wallahi saya nggak berhak untuk mengklaim orang berbuat itu neraka. Tidak. Ya, sebab surga dan neraka itu rahasia Allah. Allah punya hak, Allah punya kuasa, Allah punya wewenang. Siapa-siapa yang Allah masukkan neraka dan surga, itu hak asasi Allah. Cuma ini kalau ditinjau dari segi untung ruginya, ditinjau dari segi kesehatan, begitu sudah parah, ntar yang rugi dirinya sendiri. Bener enggak? Bener? Setuju? Nah, ini maka itu ayo gunakan kesehatanmu kepada hal yang lebih bermanfaat. Paham? Yang ketiga apa ya? Waginaka qabla, betul, waginaka qabla fakrika. Jaga masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Semua orang akan miskin. Wah, siapa bilang banda gua 7 turunan tidak akan pernah habis? Oke, bandamu tak akan membuat kamu miskin. Kalau sudah sakit parah, ya, udah sakit parah, punya mobil mewah, sudah nggak bisa bawa mobil mewah, miskin sudah kamu. Betul? Hah? Kalau sudah pikun, ya, kemana-mana udah pakai tongkat, ya, mobil mewah, punya sport, ya, mobil sport yang terbuka, seret, kebuka. Kalau sudah pikun, udah miskin kamu sudah, ya, bener nggak? Rumah mewah, yang mewah nggak berasa kamu nikmati sudah. Kenapa? Mau kencing aja udah susah, mau tidur aja udah susah, udah pakai AC 3 masih gerah. Betul nggak? Miskin. Jadi makna miskin di sini bukan hanya dikategorikan soal harta. Tadinya punya anak 5, kumpul jadi 1, begitu sudah pada nikah semuanya pergi ikut suaminya masing-masing, miskin kamu sudah. Betul enggak? Betul enggak? Yang tadinya hartanya sekian dibariskan bagi-bagi, miskin sudah berkurang harta kamu sudah. Yang tadinya daging kambing, sate kambing, gulai kambing masuk, sop mata sapi masuk, sop kikil masuk, sop buntut masuk. Pokoknya makanan apa saja masuk. Giliran sudah tua hadirin ya, anak niatnya baik, ayah, kubuatkan ayah sop buntut. Kurang ajar kamu ya, sudah tahu bapak tak punya gigi.
Betul nggak? Hah? Kalau dulu masih giginya genep, dibikinin bubur, terus daging dijus, di blender dulu, marah. Memangnya bapak udah gak kuat apa gigit daging? Betul? Itu hadirin. Maka ayo gunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Punya mobil masih bisa bawa mobilnya, ayo bawa. Datang gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat dan baik buat orang lah. Betul. Yang ketiga apa? Yang keempat, waginaka wa faragaka qabla zughlika. Jaga masa luangmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Betul enggak? Nah, alhamdulillah tadi seharian kerja, sekarang ada kesempatan untuk ngaji seperti ini. Maka gunakan kesempatan itu ibadah kepada Allah, meningkatkan cinta iman kepada Allah. Jangan sia-siakan waktu yang luang. Betul. Itu yang terakhir, jaga masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Siapa yang tidak mati? Siapa yang tidak akan mati? Semua akan mati. Maka selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, hadirin, sekali lagi gunakanlah masa hidup ini kepada hal-hal yang bermanfaat. Jelas? Udah ya, segitu aja. Makanya selagi kita masih dikasih sehat, dikasih hidup, ayo urus anak yang baik, urus keluarga yang baik. Betul? Berbaiklah dengan tetangga kamu, dengan sesama kamu, di dalam agama kamu, di dalam berbangsa dan bernegara kamu. Gunakan sebaik mungkin. Kita masih diberi waktu Kalau sudah mati mau apa? Hah? Kalau sudah mati mau apa? Kalau sudah mati, apa yang bisa kita berbuat? Sudah tidak ada lagi, hadirin. Wajah yang dulu indah, dipuja dan tapi orang sudi menyentuhnya. Betul enggak? Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata, bermandi cahaya. Betul? Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam, tanpa seorang teman. Terkuburlah, terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Jadi oleh karena itu mumpung masih hidup, tidak usah mutus hubungan, tidak usah mutus silaturahmi. Sudahlah, saya nggak mau bertegur sapa dengan dia, saya nggak mau tegur dengan dia, saya nggak mau kita putus hubungan. Tidak usah diputusin tong. Besok kalau sudah mati putus sendiri. Betul apa betul? Betul apa betul? Bini nggak usah diceraiin, kalau udah mati ntar cerai sendiri. Bener nggak itu? Bener? Waduh, bini saya kenapa? Kalau marah sampai duel, mau saya ceraikan, udahlah, saya putusin aja, nggak usah diputusin. Tunggu aja matinya, ntar juga putus sendiri. Betul apa betul? Maka dari itu ayolah, mumpung masih hidup, gunakanlah sebaik mungkin. Tidak usah banyak-banyak. Maaf, abah tidak punya hak. Orang nggak sembahyang ini. Oh, abah kalau ceramah tidak perlu ini surga, ini neraka. Tahu aja kagak belum. Ya, yang penting mari kita nikmati hidup ini dengan syukur kepada Allah.
Berdiri, jangan kamu berdiri di atas mereka. Jangan kamu berdiri dan duduk di atas mereka, tapi duduk dan berdirilah kamu di bawah mereka. Apa maksudnya itu? Jangan kamu duduk dan berdiri di atas mereka, tapi duduk dan berdirilah kamu di bawah mereka. Ini filsafah 2011. Ya, udah ingat-ingat aja. Berdirilah kamu, jangan kamu berdiri dan duduk di atas mereka. Mereka siapa saja, tapi berdiri dan duduklah kamu di bawah mereka. Kalau kamu berdiri di atas mereka, duduk di atas mereka, maka kamu akan memandang rendah kepada mereka. Betul? Tapi jika engkau berdiri dan duduk di bawah mereka, maka kamu akan menjanjung mereka, karena kau akan melihat mendengar ke atas. Betul? Betul? Kamu tidak akan pernah melihat orang lain ke bawah, tapi kamu akan selalu melihat orang lain ke atas. Bagaimana maksudnya, Pak? Itu nyatanya apa? Berdiri di atas saya, di atas panggung, bukan jasad yang dimaksud hadirin. Paham? Artinya dudukkanlah perasaan kamu, rasa kamu di bawah orang lain. Jangan kamu merasa duduk lebih tinggi di atas orang lain. Entah kamu seorang pejabat, entah kamu seorang konglomerat, entah kamu seorang ustadz, biar mantap lah. Entah kamu seorang ustazah, seorang habib, seorang kiai, jangan pernah kamu merasa lebih tinggi daripada pelacur. Jangan pernah kamu merasa lebih tinggi daripada preman, pemabuk, penjudi, penzina. Tapi merasalah kamu lebih rendah daripada mereka, maka akan mulia di mata Tuhan. Betul? Karena yang berhak menentukan mulia dan tidak bukan perbuatan kamu, tapi Allah yang menentukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat ya, ada berapa tadi poin tadi? Enggak oleh-oleh. Catat 2011. Yang pertama, apakah perbuatan baik? Masih ingat? Suatu perbuatan yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain, ya, kepada agama, bangsa dan negaramu, juga kepada dirimu, itulah perbuatan baik. Itu yang pertama, filsafah. Ini yang kedua, filsafah. Dudukkanlah rasamu atau perasaan kamu di bawah orang lain, jangan didudukkan di atas orang lain. Paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ini kamu amalkan, itu Al-Quran dan hadis berjalan. Betul? Betul nggak itu? Udah enggak usah jalan megang tasbih. Tidak usah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk berbuat bah. Nah, ini Qur'annya ada kan? Kok kuing ada bunyi cuingan itu. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah berbuat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Betul gitu ya. Berbuat baik. Nah, sekarang definisi kebaikan, yaitulah tadi definisinya. Jelas ya? Jelas gak? Quran memberikan perintah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka pertanyaannya, apakah kebaikan itu? Sudah Abah jelaskan. Segala perbuatan yang sekiranya dapat memberikan manfaat kepada dirimu, orang lain, agamamu, bangsa dan negaramu, itulah perbuatan baik.